Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatul Nur Azizah, NIM K33203065 dari kelas A. Saya di sini akan mempraktekkan uji XRD, yang dimana uji ini digunakan untuk menentukan ukuran dari kristal dan untuk kristalisasi. Baik, sebelumnya saya izin untuk melakukan share screen. Langkah awal sebelum kita melakukan uji, di sini kita perlu menyiapkan aplikasi Origin dan juga data-data yang nanti akan kita masukkan ke aplikasi Origin. Nah, ini sudah siap untuk aplikasinya. Kemudian kita lanjut ke datanya. Untuk langkah awal, saya akan melakukan uji NI dan CU. Kita copy data ini, kemudian kita salin di Originnya. Kita paste di kolom A dan B. Oke, setelah itu kita tambah kolom untuk nanti memasukkan picknya dengan cara klik kolom, kemudian add new column, kita tambah ke 5 kali. Kemudian oke. Setelah itu kita masukkan pick dari NI dan CU. Untuk pertama kita memasukkan pick dari NU terlebih dahulu. Kita buka pick nickel. Setelah itu kita scroll ke bawah. Ini berhubung ini masih titik dan di origin itu bisanya menggunakan koma, jadi ini kita Ctrl F terlebih dahulu, kemudian klik titik 3, yang titik kita ubah menjadi koma berikutnya. Ganti ini semua. Nah, setelah itu jika udah semua, kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan di originnya. Kita paste di kolom C. Nah, setelah itu di pick ini kita hanya menggunakan dua kolom terakhir. Jadi untuk kolom C, D, E, F, G ini perlu kita delete. Oke. Setelah itu kita perlu menambahkan pick dari CUO. Kita buka pick CUO. Ini juga sama karena masih menggunakan titik, jadi perlu kita ubah ke koma dengan cara klik Ctrl F, kemudian titik 3, terus dari titik ke koma ini ganti semuanya. Terus karena udah ganti, kemudian kita copy. Kita masukkan di originnya. Kita paste di sini. Nah, ini kita juga hanya memerlukan dua kolom terakhir, dua tabel terakhir. Jadi kita perlu delete yang kolom EFGHI. Klik kanan, delete. Oke. Setelah mendapat data seperti ini perlu diganti variabelnya, yaitu di bagian C perlu kita ganti Y dengan cara eh, di bagian C perlu kita ganti menjadi variabel X dengan cara klik kanan, kemudian set as, kemudian pilih X. Yang ini juga sama, kita ganti ke variabel X dengan cara klik kanan, kemudian set as, kita pilih X. Nah, setelah didapat seperti ini, kita melakukan plot. Yang pertama yaitu kita blok semuanya, kemudian pilih plot, kemudian pilih multi panel, kemudian pilih stacked panels. Setelah ini, baru kita, ini belum kelihatan ya. Kita preview terlebih dahulu. Oke, kemudian kita oke. Setelah mendapat grafik seperti ini, eh, kita coba klik grafik yang ini, klik 2 kali. Kemudian yang connect ini kan setelah kita ganti menjadi no line, kemudian drop lines-nya ini kita pilih yang vertikal, play, dan oke. Yang satunya, yang bawahnya juga, klik 2 kali, kemudian yang connect ini kita ganti menjadi no line, kemudian yang drop lines ini kita ubah menjadi vertikal, dan play, kemudian oke. Dan
Sebelum ke grafik yang paling bawah ini, skalanya perlu kita ubah ya, supaya terlihat lebih jelas. Ini dengan cara kita klik salah satu nomor yang ada di bawah ini, salah satu angka, satu sebentar, kemudian kita pilih scale. Kita coba scale yang akan kita gunakan yaitu dari 25 to 100. Kita coba terlebih dahulu, play, oke. Nah, sudah pas ya, sudah mudah untuk dilihat. Kemudian kita ke yang grafik paling terakhir ini, kita klik tabelnya, kemudian kita pilih analis, kemudian pilih kita smooth dengan cara signal processing, kemudian smooth dan open dialog. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba yang point of Windows-nya ini kita coba ganti menjadi 30. Oke, kita coba preview terlebih dahulu. Oke, klik oke. Nah, setelah ini sudah selesai, kita klik grafiknya, klik dua kali. Kemudian yang book 1 sheet 1 AXPY ini kita unchecklist. Kemudian kita klik eh, oke, play terus oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita analisis lagi, klik kotaknya, kemudian kita pilih analisis, kita ke pick and baseline, kemudian pick analyzer, kemudian open dialog. Oke, setelah ini muncul seperti ini, kita next, next lagi, next lagi. Kemudian enable auto-fill-nya ini kita unchecklist. Terus untuk local points-nya ini kita direction-nya ya, direction-nya ini kita ganti menjadi positif. Kemudian kita add. Oke, setelah seperti ini kita perlu menentukan puncak tertinggi, memilih puncak tertinggi. Ini ada tiga ya. Kita pilih dengan cara double klik. Ini mana tuh? Ini juga perlu double klik. Oke, ini juga. Nah, di sini kita memilih tiga. Di sini juga sudah terus dapat 3 poin. Nah, ini kemudian klik down. Setelah itu, jika sudah kita klik next. Nah, kemudian ini yang integration Windows Suite-nya ini kita ganti ke Just on Preview Graph. Nah, setelah itu kita geser pada setiap puncaknya. Jadi ini lebih kita dekatkan lagi untuk jaraknya seperti ini. Jadi ini kita rapatkan ke puncaknya. Eh, kita kontrol terlebih dahulu. Ada kesalahan. Ini kita pilih yang di dekat puncaknya saja. Oke, udah. Kemudian selanjutnya, terakhir.
Kemudian kalau sudah, kita klik finish. Kemudian kita ke Project Explorer 1, kita kembali ke book 1. Nah, ini diperoleh beberapa data yang hasil dari yang kita analisis tadi. Selanjutnya kita kembali ke kita kembali ke copy ini, copy of standardized XRD untuk kita menganalisis datanya. Kita olah di sini, kita buka. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke origin yang tadi. Pertama, kita akan menentukan ukuran kristal. Kita pilih posisi puncaknya, kita ganti origins. Nah, ini. Untuk yang posisi puncak tadi itu kita masukkan yang bagian center ini. Jadi ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan di Excel-nya yang sudah kita buka. Nah, di posisi puncak ya, yang center tadi, ini kita paste, Ctrl V. Sebentar. Oh, mohon maaf, belum di editing. Oke, kita ulangi lagi. Karena tadi cuma ada tulisan, jadi ini kita hapus. Kita copy di sini ya, Ctrl V. Nah, kemudian yang FWHM-nya ini, kita cari dulu di origins. FWHM ini ya, ini, ini juga kita copy, kita salin di Excel-nya. Kita ganti di sini, ini juga perlu kita hapus karena kita hanya punya 3 data ini juga. Nah, seperti ini, Ctrl V. Oke, nah ini didapat ukuran kristal dari data yang kita analisis. Selanjutnya kita menentukan kristalinitas, yaitu yang pertama ada luas puncak kristal yang harus kita ganti. Ini kita isi dengan area. Pertama kita buka origin lagi, kemudian kita cari yang bagian area ini ya, kita copy, kemudian kita masukkan di Excel. Nah, di sini ini kita ganti area Ctrl V. Ini juga perlu kita hapus ya. Oke. Kemudian untuk yang luas amufnya ini kita buka lagi originnya. Kita kembali ke Project Explorer, kemudian ke Grab. Grab ya sudah ya. Kita ulang lagi Project Explorer Grab. Kayak ini. Kemudian setelah itu ini kita klik Analyze. Kemudian pilih Pick and Baseline, kemudian Pick Analysis, kemudian Open Dialog, kita klik. Oke, setelah itu kita ini next lagi, hampir sama seperti tadi. Next lagi, kemudian ini auto nya kita unchecklist. Direksinya kita ganti positif, positif, kemudian kita add. Nah, ini kita pilih puncak seperti awal tadi dengan cara double klik, double klik. Ini juga di double klik, kemudian kita klik down. Oke, kemudian setelah itu hmm, next.
Nah, untuk ini kita ubah apa ininya menjadi satu blok garisnya. Karena kita menggunakan semuanya. Sebentar ini saya pindahkan terlebih dahulu biar tidak menghalangi. Hmm, sebentar. Sebenarnya sudah tidak. Di sini. Cancel. Untuk ini dari sini. Hmm, sepertinya tadi ada yang salah ya di bagian dahulu. Coba tuh. Ini bagian sini label terus udah ya. Terus ya semua kita klik next. Ini objeknya kita unchecklist. Jadi 5. Oke. Nah, kalau sudah semua, kita tarik pol garis ini. Sebentar ini menghalangi saya biarkan terlebih dahulu. Ini udah kesalahan di bagian sini. Kita terlebih dahulu. Oh, ini auto just graph. Oke, ya udah ya. Ini kita pilih semuanya dari ujung sini sampai ujung paling pol samping. Nah, kurang lebih sampai sini. Oke, ini udah kita pilih semuanya ya. Nah, kalau udah semuanya, kita kembali ke area. Nah, ini kita klik finish. Kemudian kita ke Project Explorer, balik book, kemudian yang area. Areanya tadi kita, mohon maaf, kita ganti yang ini terlebih dahulu. Oh, semua konsepnya. Kontrol. Ah, Anda dulu. Karena kita ada di ini. Sur- Nah, udah ya. Kita hapus, push, push. Kemudian kita paste di sini. Nah, oke.
Kemudian didapat ini hasil kristalinitasnya. Oke, ini kita simpan dengan cara file, kemudian save karena tadi udah kita save as. Oke, selanjutnya kita kembali ke originnya. Kita save juga yang bagian ini, file, kemudian save as, save, save as project, dan kita rename. Contohnya Rivaldo Nur Aziza UTS XFD. Nah, seperti ini kita save. Kemudian kita ke grabnya. Ini kita save dengan cara klik file, kemudian pilih explore grab. Kita akan save ke PNG. Kemudian open dialog, kita pilih tipenya, kita pilih PNG, kemudian eh ini file name yang akan kita tuju. Nah, pilih private UTS XFD. Kita oke. Oh ya, kita belum rename ini ya. Mohon maaf, ternyata kita perlu rename terlebih dahulu. Nah, tadi namanya belum dirubah. Kita klik untuk yang ini namanya. Nah, ini tinggal diganti saja. Ini namanya open control. Hmm, 10 BTS. BTS. SG. Smart. Smart of NICU. NICU. Oke, ternyata. Mohon maaf ada kesalahan. Hmm, terus ternyata di tipsnya di samping kanannya Ctrl Z. Saya ulang kembali. Ini yang merah ya. Kayaknya ini perlu di copy. Taruh di sini. Ini apa? Karena kita juga perlu menghapus satu nantinya. Nah, yang ini ya. Perlu kita ganti. Oke. Nah, udah. Kemudian bawahnya baseline of ini baseline of baseline of smooth 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 ini satu. Kemudian ini bawahnya cursor.
Force. Synthesis. Hmm, yes. Ini merupakan peak centers. Ini peak centers of smooth. Yes. Yes. Oke, kita save ulang file ke kemudian export grab and then open dialog PNG repository. Oke, dah. Oke, sudah cukup. Ininya belum. Ininya juga kita ganti di sini merupakan dua theta. Dua theta, mohon maaf. Kemudian di sininya eh, ini COO kontrol ini merupakan COO atau intensitas. Kemudian yang ini MI intensitas ya. Kemudian yang ini merupakan smooth smooth. Oke, oke, baik. Kita ulang lagi file export grab, kemudian open dialog, dan aduh, kita, oke, sebentar. Oke, sudah, kita, oke, dah, oke. Ya, baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai XRD. Kita lanjut ke NICUZN. Terima kasih jika ada salah dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.